sampai akhir, atau kita menyebut dengan akhir dari tamatnya dari sejarah. Dari sini, dari kerajaan Daud, dia lebih sekali lagi membangkitkan negaranya, dan juga nama-namanya juga ada yang tertulis di sini. Dia memulihkan kembali kedudukannya. 2 Samuel di sini sepertinya sudah selesai dengan bagus, tetapi di 22 sampai 24 masih ada ayat-ayat sebagai tambahan. Sampai ayat 24 ada 6 di situ menjadi tambahan. Hari ini Paskor Hokit yang berkhotbah, sehingga kita melihat lebih jelas lagi tentang hikmatnya Daud dan lebih lagi semarak. 6 ayat ini ditulis di ada 21 dan 22. Dari ayat 22 sampai dengan 23 di situ ada nyanyian syukur dari Daud. Kamu bisa melihat dia merenungkan kembali masa mudanya, dan di situ juga menuliskan tentang pahlawan-pahlawan dan bencana yang terjadi dalam keluarganya, dan juga di sini dia menuliskan nyanyian syukur dari Daud. Kemudian 2 Samuel pasal 23, yaitu Mazmur pasal 18. Tetapi tidak 100% sama. Sampai pasal 23 dibagi pasal ini 2 bagian. Ya, pertama itu perkataan tutur kata dari Daud. Di ayat dikatakan, tertulis ini perkataan Daud yang terakhir. Yang ditulis ini adalah satu Mazmur. Dikatakan pemazmur yang disenangi di Israel. Yang pemazmur ini masuk adalah Daud. Ini adalah perkataan Daud yang terakhir dituturkan. Dan juga disebut pemazmur yang disenangi di Israel. Ini sebutan yang baru. Boleh dikatakan Mazmur Daud itu telah selesai dirangkumkan, dan juga pemerintahan Daud sudah ada selesai di depan. Dan inilah kata yang terakhir dari perkataan Daud. Maka para penulis di sini menulis dengan sebutan pemazmur yang disenangi di Israel. Mazmur ini ada 7 ayat. Kemudian di pasal 8 sampai dengan 39 menerangkan tentang pahlawan-pahlawan Daud. Pahlawan-pahlawan sejarah dari pahlawan Daud ini ditulis, yaitu untuk menjelaskan juga tentang di hari ini ayat 21. Di sini 25 sampai dengan 39 tertulis tentang pahlawan-pahlawannya Daud. Di depannya ada Mazmur. Daud mendapatkan kuasanya dalam peperangan, dia menang. Bahkan dia bisa memerintah di Israel. Bukan dia seorang diri. Banyak orang yang berkorban deminya, hidup dan mati. Dan inilah pahlawan-pahlawan yang bersama dia. Di sini, di hari ini, di ayat ini juga
tertulis tentang nama-nama pahlawan di sini juga tertulis di pasal 21 ini. Dan juga di dalam pemerintahan Daud. Di sini diterangkan pasal ini di kerajaan zaman Daud ada kelaparan. Ayat pertama dikatakan di pasal 21, di situ ada 3 tahun kelaparan. Di ayat 20 juga ada di situ ada sampar. 20 di pasal 24. Di sini dituliskan 3 tahun berturut-turut karena kelakuan di Daud di pasal 24 di ayat 24 dikatakan Tuhan mendengar akan Tuhan mendengar akan doanya. Tuhan mendengar doa daripada umatnya. Di ayat 24 yang terakhir juga dikatakan Tuhan mengabulkan doa negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Tuhan kembali mendengarkan akan permohonan dari umatnya, orang-orang Israel. Karena Daud berdosa, maka bersalah pada Tuhan, maka Tuhan suruh dia memilih salah satu. Akhirnya Daud memilih untuk sampar di situ. Dan akhirnya di sini Daud mendirikan mezbah dan mengadakan persembahan korban bakaran dan korban keselamatan, maka tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Kita melihat Daud menjadi raja, dia mulai memerintah, dia menghadapi banyak sekali kesulitan. Ada lagi karena yang ditinggalkan masalah dari Saul lagi, dan juga ini adalah kesalahan juga dia menjadi raja. Sebagai raja juga bisa bersalah. Kita melihat di istananya bagaimana Absalom dibangkitkan sehingga perzinaan ini terjadi di Israel. Ini karena salah dari Daud. Hari ini kita melihat kesalahan di Saul. Di ayat 24 dituliskan kita melihat Daud bersalah lagi, berdosa lagi, tetapi kerajaan ini tetap dipelihara oleh Tuhan. Jadi ada Bapak di situ, ada pelindungan Tuhan. Ini bukan satu yang sederhana. Kalau ada kesalahan, harus mengaku akan kesalahan, bahkan dengan perbuatan untuk menyatakan menyatakan bahwa kita benar-benar menyesal, bersalah. Di sini 6 ayat ada sangkutannya. Ya. Di sini kita lihat di pasal 21 di ayat pertama dikatakan di zaman Daud terjadi kelaparan 3 tahun berturut-turut. Daud pergi menanya petunjuk Tuhan. Bagaimana dia bertanya kita tidak tahu. Dan sampai akhirnya Daud tahu bahwa karena kelaparan ini, bencana ini terjadi karena perkara akan keluarga Saul membunuh orang Gibeon.
Mungkin ada dengan suara karena kelaparan ini karena Saul yang membunuh orang Gibeon. Kan saya meneliti ini, di sini menggunakan Turim dan Urim. Maka jawabannya ya atau tidak. Tapi bagaimana Daud bertanya ini pada Tuhan? Ini kesalahan raja atau umat atau rakyat? Apakah ini adalah dosa rakyat? Bukan. Jadi jawabnya tidak. Maka tahulah itu akan raja yang berdosa. Daud sebagai raja, dia tahu bagaimana membawa dosa ini untuk melindungi negaranya. Dia bertanya lagi, apakah dosa saya sebagai raja atau Saul? Atau apakah kesalahan saya setelah menjadi raja ini adalah dosa saya? Dan akhirnya tahu, yaitu Saul. Zamannya Saul, dosa dari keluarga Saul. Di situ bertanya lagi, apakah dia memberikan persembahan korban, apakah tidak menunggu Nabi Samuel? Jawabnya tidak. Apakah di situ membunuh orang Amalek? Jawabnya juga tidak. Apakah juga dia sebelum berperang melawan orang Filistin dia juga mengadakan pemanggil arwah? Jawaban juga tidak. Maka satu persatu ditanyakan, dan akhirnya Daud tahu bahwa itu masalah dengan orang-orang Gibeon. Saul di situ membunuh orang Gibeon. Kita ingat di zaman Yosua, pada waktu masuk Kanaan, mereka mengadakan perjanjian dengan Gibeon. Dan pada akhirnya Yosua tahu bahwa mereka adalah orang Amori. Orang Amori yang tinggal di tempatnya Gibeon. Menurut firman Tuhan kepada Yosua, dia harus memusnahkan orang Amori. Tetapi karena mengadakan perjanjian dengan orang Gibeon, maka dia harus menghormati perjanjian ini. Karena Tuhan adalah yang mengadakan perjanjian dengan orang-orang, dan mengadakan perjanjian tidak boleh diingkari. Kita mengadakan perjanjian dengan orang mengadakan perjanjian dengan Tuhan, termasuk perjanjian dalam pernikahan di depan orang. Maka Yosua tidak bisa mengingkari janji yang diadakan, sehingga orang Amori atau orang Gibeon ini sebagai orang-orang yang membelah kayu bakar dan juga sebagai yang penimba air sebagai hambanya orang Israel. Mereka di situ sebagai hamba yang melayani orang Israel. Saul untuk mengambil hati orang Israel, dia membunuh orang Gibeon. Walaupun Yosua telah mengadakan perjanjian dengan mereka, ini masih tetap berlaku. Dan juga Tuhan melihat segala sesuatunya, maka Tuhan tidaklah suka, tidaklah senang. Kita mengadakan perjanjian, maka kita harus menepati. Karena Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian.
Daud tahu, akhirnya dia menanya orang Gibeon, apa yang harus aku perbuat? Bagaimana untuk menebus dosa ini? Bagaimana supaya kamu memberkati milik pusakanya Tuhan? Rupanya mereka bisa menjadi memberkati milik pusaka Tuhan. Karena melihat ini sepertinya kutuk dari orang. Pada saat orang memberkati tempat atau tanah, maka tanah pun menjadikan berkat. Jadi kalau kita menerobos milik orang, tanah orang, jangan mengira kalau itu tidak punya masalah, sebab tanah itu akan mendapatkan kutuk. Maka tanah yang dikutuk itu dan keturunan yang tinggal di tempat itu, mereka akan menerima akan kutuk, tertimpa akan kutuk karena tanah itu dikutuki orang. Maka di sini orang Gibeon pun bisa memberkati milik pusakanya Tuhan. Di sini katakan bukan perkara emas dan perak, ini urusan. Jadi urusan bersama atau permasalahan sesama itu tidak mudah untuk diselesaikan. Bukankah ini bukanlah urusan kami untuk membunuh seorang dari orang Israel. Jadi di sini Daud bertanya, apa dengan jelas apa yang harus dikehendaki yang akan kau perbuat bagimu. Saul dulu ingin membinasakan mereka, seorang pun tidak boleh tinggal di Israel. Kita melihat di Esther, kitabnya Esther, mereka tidak mau kalau seorang pun orang Israel tinggal di situ, kita melihat kitab Samuel yang telah dijadikan kitab ini seperti masa mereka telah kembali dari pembuangan. Mereka merasa tidak ada tempat untuk tinggal. Haman ingin membinasakan orang Israel. Pada saat seperti kembali seperti orang Samaria mengusir seluruh orang Israel. Malah penulis sejarah ini pada zaman itu sangat berarti, baik di pembuangan ataupun mereka setelah kembali dari pembuangan. Pada waktu itu bagaimana pembicaraan orang Gibeon? Saya di sini ingin seperti kembali ke masa yang lalu, membacanya seperti di masanya Daud. Tetapi penulis ini di zamannya setelah mereka di pembuangan atau kembali di masa pembuangan. Dari dua keadaan, di sini terlebih dahulu sejarah ini terjadi, kemudian ditulis menjadi kitab itu, yaitu di masa pembuangan setelah mereka kembali dari tempat pembuangan. Di sini kita melihat dalam tiga keadaan. Bagi kita yang membaca kitab ini, kita bukan di zamannya Daud atau di zaman masa kembali dari pembuangan. Dari zamannya Daud sampai masa pembuangan sekitar 500-an tahun. Sekarang kita di tahun 2000, hampir jarak antara 2.500 tahun. Pada saat kita membaca kitab ini, kita harus kembali kepada masa itu. Kita harus mengerti apa yang terjadi di zaman itu. Seperti di perubahan waktu, bagi pembaca, saat mereka membaca, apa yang mereka baca. Dan kita kembali di waktunya kita sekarang. Pada saat kita membaca kitab ini, apa yang didapatkan atau yang diterangkan bagi kita, kita kembali di zamannya dulu, yaitu Gibeon meminta sesuatu.
agar diserahkan 7 orang anak laki-laki dari keluarga Saul. Supaya kami, di ayat ke-8 dikatakan, biarkan diserahkan 7 orang anak laki-laki kepada kami supaya kami menggantung di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Ini bukan satu balas dendam atau kebencian. Mereka melakukannya di situ, di depannya, di hadapannya Tuhan. Mereka tidak takut, tidak gelisah, sebab tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan perjanjian. Biar Tuhan yang melindungi tempatnya orang Gibeon. Jadi mereka bisa melakukannya di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Daud mencari anak cucunya dari keluarga Saul tetapi karena merasa sayang kepada anaknya Daud, Yonatan, atau anaknya Yonatan, Mephiboset tidak diserahkan ke bagi orang Gibeon. Di ayat ke-8 dikatakan dia mengambil dari 2 keluarga. Yang pertama, seorang dari Rispa binti Ayah, itu guntiknya Saul, dan menyerahkan kedua anaknya. Dan dari sebelah anak perempuannya Daud, Merab, dari anaknya Saul, Merab binti Saul, dan memberi, di situ diambil 5 orang anak laki-laki. Di sini ada agak rumit dalam bagi penulis. Jadi di sini ada di sini yaitu ada terjemahan menuliskan di situ adalah anak laki-laki Merab, tapi di terjemahan juga ada dikatakan ada anaknya kakaknya Merab. Jadi ada di situ dalam berbagai terjemahan agak tidak begitu jelas. Di situ mereka menyerahkan kepada orang Gibeon, kemudian menggantung mereka di atas bukit. Mereka mengadakan seperti satu upacara, bukan sembarangan, karena mereka terang-terangan seperti mempersembahkannya di hadapan Tuhan di atas bukit. Jadi ke-7 orang itu tewas dalam waktu yang bersamaan. Kita melihat keluarganya Haman juga demikian di kitab Ester. Mereka juga digantung di kayu. Pada saat mereka ditewaskan itu atau mati, mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Kalau kita membaca ayat ini, sangat kita kenali seperti di kitab Rut. Terjadi ini semua mereka di zaman kelaparan, pada saat 7 orang ini memikul dosa dari nenek moyang mereka. Mereka kembali lagi matinya di awal musim menuai dan permulaan musim menuai jelai. Ayat 10 di satu yang sangat menerangkan, Rispa binti Ayah mengambilkan kain karung, membentangkan dirinya untuk di situ dia menjaga mayat-mayat itu agar tidak membiarkan burung di udara mendatangi mayat itu pada siang hari, atau binatang-binatang di hutan pada malam hari untuk makan mayat mereka. Di ayat diterangkan Rispa menjaga mayat ini dari mulai musim menuai sampai tercurahnya air dari langit ke atas mayat mereka. Di depan dikatakan 3 tahun berturut-turut bahwa musim ke-8 mereka dalam bencana. Di sini kita setelah
terjadi ini, dia melihat Tuhan menjaga orang Israel. Di sini setelah apa yang dilakukan di Gibeon, bagi orang Gibeon, Tuhan mencurahkan air dari langitnya. Kemudian di ayat 11 mereka memberitahu apa yang diperbuat Misbah kepada Daud. Kemudian Daud pergi mengambil tulangnya Saul dan Yonatan dari warga Yabes di Gilead. Karena mereka mencuri tulang-tulang mereka dari Bet-san dari tangan orang Israel. Jadi di sini Daud memberikan kasih karunia kepada Yabes. Jadi di sini Daud mengambil tulangnya Saul dan Yonatan, dan bersama dengan 7 tulang-tulang orang ini, tulang-tulangnya Saul dan Yonatan dan tulang-tulang dari 7 orang ini bersama dikumpulkan yang digantung itu bersama dikubur bersama di ayahnya kuburan Saul, yaitu dikubur Kis ayahnya. Kita melihat di sini Daud, dia orang yang adil. Dulu bagaimana dia menjamu orang Yabes pada saat di sini kita melihat seperti sesungguhnya ya Saul mempunyai hutang, orang Yabes ada hutang budi terhadap Saul pada saat Saul menolong mereka dari tangan orang Filistin. Maka menggunakan kesempatan ini Daud dengan 9 tulang-tulang ini mereka kuburkan di kuburnya Kis di Jelah. Kita melihat bagaimana Daud terhadap keluarga Saul berjasa dan menghormatinya. Mereka bersama 9 orang tulang-tulang ini, mereka bersama dikuburkan. Di ayat terakhir di sini dikatakan di 14, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri ini. Allah mengabulkan doa mereka sehingga air tercurah di tanah Israel. Di sini melihat apakah Tuhan rela untuk menyelesaikan bencana ini. Tuhan mau, tetapi kita menyelesaikan apa ada di satu seperti ada satu kesalahan harus diselesaikan. Kita mudah sekali untuk menganggap remeh apa yang kita janjikan. Seperti saya contoh, orang tua mudah sekali untuk menjanjikan sesuatu bagi anak-anaknya tetapi tidak dilakukan. Ada kalanya kita merasa anak kecil mereka ribut-ribut dengan sembarangan kita mengatakan suatu kata. Tapi pada saat mengatakan itu tetapi tidak memikirkan untuk melakukannya sehingga mendatangkan satu celaka. Jadi pada anak tumbuh dewasa, jadi dia mulai tidak perlu untuk menepati janji, berkata tidak perlu untuk melakukan. Bapak tidak dengan serius harus di hadapan Tuhan untuk menepati apa yang aku janjikan, tetapi kita harus melakukan. Maka kita dalam perkataan di Argentina yaitu berkata sembarangan.
seenaknya aja, dan dengan mudah memberikan perjanjian dengan seorang menjadi bukan satu hubungan yang tegang. Tetapi lebih serius lagi, yaitu pada saat kita menikah, apalagi pernikahan orang Kristen. Kita mengucapkan janji di depan teman dan keluarga. Kita mengundang banyak mereka dan bersama kita bersuka cita. Kita di situ di hadapan Tuhan juga mengikhtiarkan janji. Kalau kita tidak menepati, itu juga menjadikan satu bencana. Di salah satu kita sakiti anak kita, juga akan menjadikan satu yang disakiti juga. Kalau kita tahu kalau dari keturunan atas ya sebelumnya tidak diselesaikan, maka permasalahan itu akan turun pada generasi yang berikutnya. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita, karena berjanji itu sangatlah penting untuk ditepati. Di sini kita kembali ke ayat, kita melihat bagaimana tanggung jawab. Ada satu tanggung jawab itu tidaklah mudah. Seringkali kita mengatakan seorang bersalah, orang itulah yang menanggung. Tetapi di perjanjian lama saya mulai mengerti satu prinsip, yaitu tentang keadaan alami. Ayah atau dan keturunannya, mereka tinggal di satu tempat. Kalau ayah itu berdosa pada tempat itu, maka tanah tidak akan menghasilkan bagi keturunannya. Walaupun ini tidak termasuk dengan satu hukum, tetapi ini adalah hukum alami, yaitu generasi berikut yang akan menanggung akan kesalahan dari generasi sebelumnya. Maka kita harus berdoa. Bagi nenek moyang kita berdoa, kita mohon Tuhan agar memusnahkan segala kutuk bencana ini. Daud punya kalau juga di sini Daud dia sangat berjasa. Di sini kita tahu bahwa Solo punya gundik yang bernama Rispa. Kalau tidak, nama ini tidak akan tertulis di kitab. Rispa harus mengeluarkan anak-anaknya untuk dibunuh. Di sini Daud melakukan satu perjanjian yang berjasa. Di sini kita tahu untuk menyelesaikan di sini bencana ini bukan dikarenakan oleh satu karunia, tetapi kalau kita bersalah pada tempat atau tanah, maka tanah itu akan kena kutukan. Kemudian kita melihat bagaimana mereka berperang melawan orang Filistin. Di situ menerangkan beberapa orang pahlawannya dan orang-orangnya. Di situ tertulis Daud bersama-sama dengan orang-orangnya berperang melawan orang Filistin. Dia tidak menghindar dari peperangan, tetapi dia berperang sampai tangan pun letih, lesu, lemah. Di ayat 15 dikatakan berperang Daud menjadi letih dan lesu. Di situ ada seorang yang bernama Yesbi bin Nob ingin membunuh Daud. Dia adalah keturunan raksasa, membawa berat tombak
300 sikal beratnya dan menyandang pedang yang baru. Mengapa dikatakan harus menyandang pedang yang baru? Karena pedang yang lama telah putus. Jadi dia harus membawa pedang yang baru. Jadi di situ membawa tombak yang sangat berat. Tetapi dikatakan Abisai anak Zeruia datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Oh, rupanya Abisai sangat lihai. Dia menewaskan orang raksasa yang bernama Yesbi Benob ini. Maka dia sering-sering bersama menyertai Daud. Walaupun sering-sering berkata salah dan ceroboh, dan Daud sering sekali untuk menegur dia, tetapi dalam kesusahan Abisai datang menolong Daud. Dengan demikian mereka mengadakan perjanjian dengan Daud, memohon pada Daud agar janganlah engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Ini terjadi di sebelum zamannya Absalom. Ini terjadi sebelum di tangannya Absalom, karena mereka melawan orang Amon. Daud tidak keluar untuk berperang. Rupanya Daud adalah keturunan dari Israel, supaya jangan punah keturunan dari Israel dan akhirnya Israel juga di situ melakukan kesalahan dan sembunyi-sembunyi menyembunyikan, maka terjadilah terjadinya masalah dengan Betseba. Hingga apakah kamu dikatakan dia adalah terangnya bagi orang Israel? Dia tidak ikut berperang. Di situ dia sembunyi-sembunyi. Kemudian ada 3 pahlawan lagi. Di ayat 18 dikatakan orang bernama Sibkai anak Husha yang memukul kala orang Saf, yang juga termasuk keturunan raksasa. Di sini dikatakan orang Husha, orang di ayat 19 menerangkan orang Bethlehem yang bernama Elhanam bin Are Origim, orang Bethlehem, mengalahkan orang Goliat. Apakah dia Goliat atau orang Gad itu? Goliat itu telah tewas di tangannya Daud. Mungkin ada kemungkinan di kitab Tawarik juga ada katakan di situ yang dibunuh itu adalah saudaranya dari Goliat. Ada kemungkinan, sebab ada kemungkinan bersamaan nama, seperti kita juga di gereja kita bernama David, juga banyak yang bernama David. Jadi masalah nama ini tidak perlu terlalu banyak menjadikan
diperhitungkan. Lalu di situ di pertempuran di Gad, di situ seorang yang berperawakan tinggi yang mempunyai tangan kakinya masing-masing berjari 6. Ada di situ ada yang bernama, mereka adalah juga keturunan dari raksasa. Di situ ada seorang Yonatan yang menewaskannya. Pada saat terjadi kelaparan dan di sebelah pihak mengadakan peperangan terhadap musuhnya, Daud bisa menenangkan dengan karunia terhadap kebencian. Kamu bisa berkata Daud memelihara Israel, tetapi yang sesungguhnya memelihara Israel yaitu Tuhan. Setiap yang duduk menjadi raja adalah wali dari Tuhan, yaitu raja yang diurapi. Roh Tuhan ada di orang itu, dan menurut roh Tuhan untuk memelihara seluruh negeri. Dan juga kita harus demikian untuk memahami Raja Israel, yaitu raja yang dipilih oleh Tuhan, dan roh Tuhan ada pada orang itu. Dan hari ini kita bersyukur, kamu dan aku juga orang yang diurapi. Tahukah kamu urapi itu di bahasa Ibrani berkata yang dinamakan dengan Kristus, atau di situ ya Mesaya. Jadi kamu dan aku adalah Kristus, yaitu Kristen. Jadi kita sama, kita diurapi, yaitu urapan dari Roh Kudus dan pilihan dari Tuhan, dan juga diangkat oleh Tuhan di tempat kita sebagai terang. Tuhan berkenan mendengar doa kita. Mari kita memuji Tuhan kita. Mari kita bangkit bersama untuk memuji Tuhan kita, menyembah Tuhan kita.
主天，哈利路亚，哈利路亚，你的心是神的穹苍。耶穌，我哋多謝讚美你，神啊， Tuhan 你係一個 Yesus, 好 kami 神， bersyukur 神啊， dan 你 berterima kasih. Engkau adalah Allah yang menepati janji, Allah yang penuh kasih setia. Setiap firman-Mu tidak ada satu pun yang terhilangkan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena perjanjian kami sering-sering waktu di dalam perlindungan-Mu. Kita bersyukur pada Tuhan, memuji Tuhan, Dia selalu memelihara hidup kita. Pujilah Tuhan, hari ini lewat firman-Nya memberikan semangat kita, mengingatkan kita Dia adalah Allah yang sangat menghargai setiap perjanjian. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau adalah yang menepati janji. Walaupun kami sebagai orang seringkali tidak menepati janji, Tuhan, kami mohon Engkau membantu kami agar kami kembali bertobat di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau tidak menyerahkan kami, Engkau tidak membiarkan umat-Mu, Engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu. Allah Bapa, Engkau adalah Allah yang menempatkan janji penuh dengan kasih setia. Bapa, kami mengasihi-Mu, kami perlu akan Engkau, berpegang pada Engkau dengan tangan-Mu yang kuat, merangkul pada Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih ada Engkau sungguhlah baik. Kami datang di renungan doa pagi ini, kami berpegang pada firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Di zamannya Daud ada masa kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Daud pergi menanya petunjuk Tuhan. Di ayat 14. Di situ dikatakan Tuhan Allah mengabulkan doa negeri itu. Hari ini kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Pastor Okit. Kita berdoa, kita sendiri mengaku akan dosa kita dan kesalahan dari nenek moyang kita yang kita memikul, kita mengaku akan dosanya sebagai wakil seperti Daud, keluarga Saul yang bersalah, yang berdosa, tetapi di sini di zamannya Daud mereka menanggung atas semua kesalahan ini. Di situ Daud melakukan akan apa yang dikehendaki, maka disitulah tulah itu, kutuk itu berhenti. Mari kita berdoa. Kita mungkin sebagai orang Kristen telah lama, kita mengaku dosa itu seperti kegiatan biasa. Tetapi kita harus seperti Daud. Kadang kalanya kita mengatakan janji seperti anak-anak kita, seperti adakah kita menepati? Juga janji pernikahan kita di hadapan Tuhan di Hong Kong, banyak sekali orang, banyak sekali kita tidak menepati akan janji kita. Kita datang di hadapan Tuhan baik bagi kita maupun nenek moyang kita
untuk mengaku kesalahan kita. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, mohon Engkau membantu kami. Roh Kudus, tolonglah kami. Pada saat kami di sini sujud, Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami katakan, tetapi toh mohon Tuhan Engkau untuk membantu kami. Saudara semua berdoalah. Berdoalah apa yang kamu ingat dalam pikiranmu. Berdoalah pada Tuhan bagi keturunanmu, bagi tanahnya Hong Kong ini, baik kamu dimanapun kamu berada, atau mengaku berdoa bagi negara-negaramu. Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni dosa kami. Terima kasih lewat firman-Mu di hari ini. Tuhan, Engkau begitu menghargai setiap perjanjian, setiap firman-Mu, karena kasih-Mu, karena kepercayaan-Mu. Tidak ada satupun yang kosong. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Ampunilah kesalahan kami. Aku meremehkan anak-anakku. Setiap perkataan dari mereka, aku sering pada anakku untuk tidak untuk pergi main bola. Aku dengan seenaknya saja berkata, bahkan agar di situ, atau putriku pada saat minta untuk menemani main, tetapi aku berkata, baiklah, setelah makan aku main denganmu. Tetapi pada saatnya di situ saya dengan berbanyak alasan saya tidak menepati janji yang saya ucapkan itu. Kadang-kadang anak saya, bolehkah engkau mama untuk masak yang enak bagiku? Saya berjanji, tetapi akhirnya saya juga mengingkari. Saya bersalah pada anakku dan juga Engkau, Tuhan. Saya meremehkan setiap permintaan dari anak-anakku. Tuhan, mohon Engkau mengampuni aku. Hari ini Engkau menerangi aku, Tuhan. Aku di hadapan-Mu juga anak-Mu, Tuhan. Engkau tidak pernah meremehkan janji-Mu terhadap aku, tetapi aku meremehkan terhadap anak-anakku karena saya merasa mereka anak-anak kecil, tidak perlu serius, dan setiap perkataan tidak perlu serius. Walaupun aku tidak mengingkari itu, oke. Tuhan, aku mohon Engkau mengampuni aku, mengampuni kesalahanku, Tuhan. Tuhan, bagi aku dan juga sebagai pastor di Hong Kong atau sebagai kaum laki-laki, di dalam janji kami bersalah pada Tuhan, pada surga dan juga pada orang. Ampun. Dan juga bagi gereja, ada kalanya nggak tahu uang persembahan itu di mana. Sehingga bagaimana bisa menyuruh agar saudara kami percaya pada Yesus, sedangkan hidup kami juga masih
tidak bisa dipercayai. Tuhan, ampunilah kami sebagai kaum laki-laki di dalam pekerjaan atau pemasaran. Kami banyak sekali menggunakan tipu-tipuan atau tipu muslihat atau jalan yang tidak baik. Tuhan, pada saat kami terjepit, kami mudah sekali mengucapkan satu janji, tetapi Tuhan, kami seringkali untuk tidak menepati. Tuhan, ajari kami agar kami bagi orang yang bisa menepati janji. Seperti firman-Mu, tidak ada yang hilang, yang dikosongkan. Tuhan, mohon setiap janji-Mu kepada kami semuanya digenapi, dikabulkan. Dan juga mau kami, setiap perkataan kami kepada orang-orang lain juga adalah dapat dipercayai. Tuhan, kami datang di hadapan kami mengaku dosa terhadap tanah ini, baik kami maupun nenek moyang kami, dan juga terhadap hubungan kami. Kami tidak bisa menepati janji sehingga retak. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kami sujud di tanah ini. Kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, kami lepaskan segala muka kami benar-benar kami berdosa. Tuhan, kami melihat ekonomi di Hong Kong setahun merosot demi tahun. Tuhan, ini seperti kami layak untuk menanggungnya. Tuhan, lihatlah kami akan keegoisan kami setiap orang. Tuhan, lihatlah anak-Mu yang tunggal yang disalibkan. Bapa Yesus telah disalibkan. Bapa, ada orang yang menanggungnya. Bapa, ada orang yang menanggungkan apa yang kami lakukan di dunia ini. Tuhan, ada yang menanggungnya. Bapa, lihatlah anak-Mu. Anak-Mu telah menanggung segalanya. Bapa, lihatlah. Anak Bapa, lihatlah. Lihatlah Yesus yang disalibkan mengampuni dosa kami, mengampuni dosa tempat ini, tanah ini. Tuhan, kami seharusnya yang layak mati, tetapi Engkau yang menanggung semuanya ini. Tuhan, Engkau mati demi kami. Engkau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan. Lihatlah anak-Mu yang tunggal telah berkorban, telah disalibkan hanya untuk menanggung segala dosa, menanggung segala kesalahan kota ini. Tuhan, anak Bapa kami berseru padamu, kami memanggil-Mu. Ampunilah, lepaskanlah segala hutang kami, hentikanlah segala murka-Mu ya Tuhan terhadap bumi ini. Tuhan, kami mengaku kami sangatlah jahat. Tuhan, kami memanggil-Mu, berseru padamu, hanya Engkau-lah ya Tuhan. Mohon Engkau ya Bapa, lihatlah akan janji-Mu.
Tuhan Allah kita mendengar doa kita. Kita berserulah untuk memohon, berdoa untuk bumi ini. Mohon, mengadakan permohonan bagi bumi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk Presiden Hong Kong dan bagi raja-raja di bumi ini. Dan juga setiap mohon agar Presiden kami dan raja-raja di seluruh bumi ini sebagai orang yang takut akan Engkau. Dan juga apa yang pemeliharaan mereka adalah benar dan juga mereka kembali kepadamu. Sebelumnya saudara semua kita berdoa mohon Tuhan untuk menangkan peperangan baik di rumah maupun negara, baik di Hong Kong maupun segala negara di dalam dunia roh. Kita berperang agar mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Tuhan Yesus, aku datang di hadapan dalam nama Tuhan, dalam nama-Mu memberkati saudara-saudari kami dimanapun kami berada tuh. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Engkau adalah orang yang menepati janji dengan penuh kasih setia. Dimanapun engkau berada, engkau bisa menepati setiap perjanjian-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati lewat kuasa dari Tuhan, kekuatan Tuhan, dan apa yang dijanjikan engkau kepada orang lain bisa engkau tepati. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu di dalam keluarga-Mu, karena ada kamu menjadi orang yang terpenting. Apa yang kamu ucapkan Tuhan mengabulkan, dan keluargamu turun-menurun karena ada kamu. Segala kekurangan atau kesalahan dari keturunan membawakan kutuk, karena ada kamu di sini, karena ada kamu yang mengaku dosa sehingga semua dosa ini dibinasakan. Segala janji dalam Tuhan bagi keturunan dalam nama Tuhan Yesus, karena ada kamu dimanapun kamu berada, di kota atau dimanapun kau berada, kota dan negara ini, karena ada kamu, negara dan kota ini diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati bahwa apa yang kami ucapkan Tuhan mengabulkan, bahkan datang di hadapan Tuhan mendeklarasikan di sini ada umat-Mu. Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu, kami berdoa Tuhan, kami mengucapkan bahwa segala virus dari Hong Kong semuanya ini pergi dari Hong Kong. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu, amin.